langsung materi ya. Pulang nggak? Coba langsung materi. Apa langsung dari awalnya? Anggap ya baru selesai. Jangan siap-siap tak masuk. Sudah apa? Baik, mulai ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas atau mendiskusikan materi yang berjudul Availability, Consistency, and Horizontally Scalable Data Management. Tapi pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 dulu. Saya sendiri sebagai moderator Renaldi Dewantara, teman saya sebagai anggota diskusi Muhammad Ilyas, Ahmad Satila, Tri Hartono, Asbi Rifki, dan juru kamera Mega Nur Hayani. Langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang availability. Availability itu merupakan ketersediaan data pada database yang diakses semua user dan dapat diperoleh setiap saat ketika dibutuhkan. Manfaat dari availability ini yaitu dapat diakses dari jarak jauh data tersedia pada saat dibutuhkan, serta kemampuan menangani crash agar servis tetap berjalan seperti biasa, dan juga pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak diperlukan agar menghemat tempat penyimpanan data. Komponen-komponen yang ada di dalam availability ini yaitu yang pertama manageability, recoverability, reliability, dan serviceability. Penjelasannya pada komponen tersebut, manageability itu yaitu kemampuan untuk membuat dan memelihara lingkungan yang efektif yang memberikan layanan kepada pengguna. Sedangkan recoverability itu yaitu kemampuan untuk membangun kembali layanan jika mengalami kesalahan atau kegagalan komponen. Reliability itu yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan pada titik tertentu untuk jangka waktu lain. Dan yang terakhir, serviceability, kemampuan untuk menentukan adanya masalah, pemeriksaan secara menyeluruh, dan memperbaiki masalah itu sendiri. Oke. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan itu scalability. Pada anggota di sini, apakah tahu apa itu scalability? Untuk pembagian kayak itu. Coba jelaskan. Kayak mana ya? Itu ya kayak itulah. Kalau misalnya kan kalau misalnya sikat database, dia tuh yang aksesnya itu banyak, pasti lagi kan berat kayak itu. Soalnya kan dia bertumpu pada satu database. Nah, oleh karena itulah dia tuh diperlukan scalability gitu, supaya jadi yang sistem yang nak kita akses itu dia tidak lambat. Ketika banyak pengguna aksesnya. Benar-benar seperti itu. Itu apa pengertian dari scalability menurut SB. Saya akan menjelaskan lagi, mungkin bisa. Scalabilitas adalah kemampuan sistem, jaringan, atau proses untuk menangani pertumbuhan jumlah pekerjaan dengan cara yang mampu atau kemampuannya untuk diperbesar untuk mengakomodasi pertumbuhan itu. Scalabilitas sebagai properti sistem umumnya sulit untuk menentukan andalan. Dalam kasus tertentu perlu untuk menentukan persyaratan khusus untuk scalabilitas pada dimensi-dimensi yang dianggap penting. Nah, masalah ini adalah yang sangat signifikan dalam sistem elektronik, database, router, dan jaringan. Sebuah sistem yang kinerjanya membaik setelah mendapatkan hardware proporsional dengan kapasitas menambahkan dikatakan sistem scalable. Konsep scalabilitas itu yang diinginkan dalam teknologi serta pengaturan bisnis. Dasarnya itu yaitu kemampuan untuk bisnis atau teknologi untuk menerima volume yang meningkat tanpa mempengaruhi margin kontribusi. Misalnya, pada bagian tertentu dari peralatan dapat memiliki kapasitas untuk pengguna 1-1000. Sementara di luar 1000, pengguna peralatan tambahan yang diperlukan atau kinerja akan menurun. Biaya variabel akan meningkat atau mengurangi margin kontribusi. Itu. Mungkin langsung ke materi horizontability ya. Oke. Materi selanjutnya yaitu horizontally scalable. Horizontally scalable ini
memungkinkan basis data dijalankan pada beberapa server untuk menentukan kemampuan penyimpanan dan meningkatkan efisiensi waktu. Manfaat dari horizontally scalable ini, yang pertama, dapat memberikan administrator dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas yang cepat. Yang kedua, skalabilitas horizontal ini hanya dibatasi oleh beberapa banyak entitas, dapat dihubungkan dengan sukses. Seperti itu. Materi selanjutnya tentang ASID. ASID, sebuah transaksi adalah unit eksekusi program yang mengakses dan mungkin mengubah beberapa item data. Suatu transaksi harus melihat database yang konsisten. Selama eksekusi transaksi, database mungkin tidak konsisten. Sehingga ketika sebuah transaksi dianggap komit, maka database harus konsisten. Dua hal yang berkaitan dengan manajemen transaksi itu, yang pertama, kegagalan fungsi atau failures. Terdiri dari kegagalan perangkat keras atau hardware dan sistem crash. Yang kedua, eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan. Iya, ASID itu terdiri dari atomicity, konsistensi, isolation, dan yang terakhir durability. Penjelasan dari masing-masing itu, yang pertama atomicity. Contohnya itu jika semua operasi pada sebuah transaksi sukses, maka transaksi dianggap sukses. Jika salah satu operasi pada suatu transaksi gagal, maka transaksi dianggap gagal. Materi yang kedua itu, maksudnya penjelasan yang kedua itu konsistensi. Eksekusi sebuah transaksi secara terisolasi bertujuan untuk menjaga konsistensi database. Yang ketiga, isolation. Meskipun ada beberapa yang berlangsung bersamaan, masing-masing transaksi tidak boleh mengetahui transaksi lain yang sedang berlangsung. Hasil transaksi sementara harus disembunyikan dari transaksi lain yang sedang berlangsung. Sehingga untuk pasangan transaksi TI dan TJ, yang terlihat oleh TI adalah TJ selesai melakukan eksekusi sebelum TI mulai, atau TJ memulai eksekusi setelah TI selesai. Seperti itu contohnya. Yang keempat, durability. Setelah sebuah transaksi sukses dilakukan, perubahan-perubahan yang dibuatnya terhadap database bersifat permanen. Bahkan jika terjadi kegagalan sistem, tak permanen dia. Contohnya, sebuah transaksi transfer uang. Misalnya, contohnya transaksi untuk transfer misalnya 5 juta dari akun bank A ke akun bank B. Yang pertama, A itu di-read. Yang kedua, A itu dikurang karena akun A itu akan mentransfer ke B, berarti duit yang di A itu berkurang 5 juta. Dan A menulis lagi di A itu write kan. Sedangkan pada saat itu sesudah write A itu B itu meread apakah data itu sudah berhasil dikirim. Apabila berhasil, maka B akan menambahkan nominal angkanya 5 juta ke dalam akun B itu dan write lagi ke B. Seperti itu. Konsistensi requirement, jumlah A dan B tidak berubah setelah eksekusi transaksi. Dan juga atomicity requirement-nya, jika transaksi gagal dijalankan setelah langkah ketiga, langkah yang write A tadi, dan sebelum langkah ke-6, maka sistem harus menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak direfleksikan di database. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka akan menghasilkan inkonsistensi. Jadi data tidak konsisten jadi. Oke. Nah, implementasi atomicity dan durability. Misal komponen recovery management dari suatu sistem database menerapkan hubungan untuk atomicity dan durability. Hal ini dilakukan dengan skema database, contoh bayangan. Database bayangan contohnya. Jika diasumsikan hanya satu transaksi yang aktif pada satu waktu. Terus sebuah pointer yang disebut DB pointer selalu menunjuk ke salinan atau copy database yang konsisten. Setelah itu, semua perubahan update dibuat ke shadow copy dan DB pointer tadi hanya bisa menunjuk ke shadow copy yang sudah diubah hanya setelah transaksi mencapai state partial commit dan semua perubahan telah dimasukkan ke disk. Nah, jika transaksi gagal, shadow copy konsisten yang lama yang sedang ditunjuk oleh DB pointer dapat digunakan
dan shadow copy yang sekarang dapat dihapus seperti itu. Nah, ada fakta-faktanya skema shadow database tadi. Yang pertama, jika asumsi disk tidak gagal, itu berguna untuk text editor, tetapi sangat tidak efisien untuk database berukuran besar. Mengeksekusi sebuah transaksi membutuhkan penyalinan seluruh database. Jadi cuma database itu lagi. Iya, seperti itu. Dan juga fakta selanjutnya, eksekusi secara bersamaan, concurrent execution. Beberapa transaksi kan dimungkinkan untuk berjalan secara bersamaan dalam sebuah sistem tersebut. Ya, keuntungannya menambah utilitas prosesor dan disk, meningkatkan throughput transaksi. Satu transaksi dapat menggunakan CPU, sementara yang lain membaca atau menulis ke disk. Itu. Yang kedua, mengurangi respon time rata-rata. Transaksi-transaksi singkat tidak harus menunggu di belakang transaksi yang lama. Ini materi. Ya, masih ada skema concurrency control. Mekanisme untuk mencapai isolasi itu untuk mengontrol interaksi di antara transaksi yang berjalan bersamaan, sehingga dapat mencegah mereka untuk merusak konsistensi database. Dan juga schedule adalah urutan yang menyatakan urutan secara kronologis bagaimana instruksi-instruksi yang bersamaan dieksekusi. Sebuah schedule itu untuk satu set transaksi harus terdiri dari semua instruksi-instruksi yang ada di transaksi-transaksi pembentuknya. Dan yang terakhir harus menjaga urutan instruksi di setiap transaksi. Mungkin ada contohnya, tapi kita langsung ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu yaitu transaksi. Nah, itu transaksi apa? Secara umum. Belanja tuh ya, bayar ya, transaksi kan. Ya, itu bisa jadi contoh ya. Tapi saya akan menjelaskan juga ya. Transaksi di sini adalah urutan satu atau lebih operasi yang diberlakukan sebagai satu unit secara khusus. Setiap transaksi tampaknya berjalan dalam isolasi, dan lebih jauh lagi, jika sistem gagal, setiap transaksi baik dieksekusi secara keseluruhan atau tidak semua. Dalam hal standar SQL, dalam hal ini ya, transaksi dimulai pernyataan SQL dikeluarkan oleh klien ke database. Ketika melakukan perintah dikeluarkan, itu kan kata kunci khusus yang keluar. Nah, transaksi saat ini berakhir dan yang baru dimulai. Transaksi tadi berakhir dan yang baru dimulai. Transaksi saat ini juga berakhir ketika sesi dengan database berakhir. Dan akhirnya ada modus yang disebut auto commit. Dan dalam modus ini setiap pernyataan SQL dijalankan sebagai transaksi sendiri. Jadi untuk setiap klien, kita dapat benar-benar berpikir tentang waktu lain dan klien akan melaksanakan bersama. Itu mungkin mengatakan commit dan akan melakukan apapun yang terjadi sebelum titik ini. Nah, maka mungkin melakukan beberapa operasi, mungkin pilih, update, sebuah menghapus, atau kemudian ia mengatakan commit lagi. Dan ketika ia mengatakan commit, pada saat ini yang ternyata jumlah ini pekerjaan terjadi menjadi satu transaksi yang diperlakukan sebagai satu unit. Mungkin itu akan memperbarui atau juga akan membuat indeks, dan lagi mungkin melakukan pada saat ini dalam waktu yang itu. Nah, seperti itu. Dan agar kita bisa melihat untuk setiap klien, eksekusi mereka pada database dipandang sebagai urutan transaksi. Masing-masing memiliki sifat yang kita menjelaskan. Dan kemudian kita mungkin memiliki klien yang kedua yang juga beroperasi pada database, dan kemudian juga akan memiliki set transaksi yang sama atau ketika sistem gagal. Seperti itu mungkin kurang lebih. Oke, materi selanjutnya konsistensi. Mungkin singkat saja pada materi konsistensi. Ibrahim pernah mengatakan bahwa tujuan terpenting dalam database sistem adalah menjamin konsistensi data. Ibrahim itu orang yang Disodadikan di situ. Iya, tidak tahu, lanjut. Iya, tidak sama dulu Nggak boleh.
Ini kan omongan dia. Yang Harus mengutip, disambung. yang Mengutip. Enak plagiat. Tidak dikat be yang pas konsistensi mungkin bisa aku melo itu. Bisa dah kira-kira. Mana gitu Tidak, ini kan latihan mah. Colong lagi. Kau udah 15 menit. Sudah lanjut aja. Allah. Tidak apa ya, kan diskusi juga tidak proses nih kan. Iya, tidak ketahu. Konsistensi. Oke, maaf tadi sedikit kelucuan. Mengutip dari kata Ibrahim, yang mengatakan bahwa tujuan terpenting di dalam database sistem adalah menjamin konsistensi data. Yang berarti bahwa data yang terdapat dalam database harus baik dan akurat. Tidak boleh berubah maksudnya. Di dalam pelaksanaan untuk menjaga konsistensi perubahan data memang sangat sulit, khususnya untuk didistribusikan dalam database. Itu. Oke, materi selanjutnya tentang replikasi. Replikasi pada database adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lain. Dan selanjutnya mensinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensi. Dengan replikasi, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, atau juga bisa internet. Oke, materi selanjutnya tentang koordinasi. Koordinasi sekumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam, namun men-set tujuannya sebagai dasar dalam sistem terdistribusi. Berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan atau menyetujui satu atau beberapa nilai. Contohnya pada kasus mesin seperti pesawat ruang angkasa. Hal itu perlu dilakukan. Komputer mengendalikannya agar setuju pada kondisi tertentu seperti apakah misi dari pesawat luar angkasa dilanjutkan atau telah selesai. Komputer tersebut harus mengkoordinasikan tindakannya secara tepat untuk berbagai hal yang penting. Dalam coordination dan agreement, apakah sistem terdistribusi asinkron atau sinkron? Algoritma-algoritma yang digunakan juga harus mempertimbangkan kegagalan yang terjadi dan bagaimana caranya untuk berhubungan satu sama lain ketika sedang mendesain algoritma. Gitu. Selanjutnya di sini juga menjelaskan mengenai masalah dalam mendistribusikan mutual exclusion, direction, multicast communication, dan mengenai masalah dalam persetujuan atau agreement.
sinkronisasi. Sinkronisasi adalah satu kunci kata kerja dari komunikasi data. Transmitter mengirimkan pesan 1 bit pada saat melalui medium ke receiver atau penerima. Penerima harus menandai awal dan akhir blok dari bit. Juga harus diketahui durasi untuk masing-masing bit sehingga dapat sampel lajur dari timing untuk membaca masing-masing bit. Contoh, jika ada perbedaan misalkan 1%, jam menerima 1% lebih lambat atau lebih cepat daripada clock transmitter atau jam transmitternya, maka pada pensamplingan pertama akan meleset dari tengah bit dan setelah jumlah bit itu akan mengalami error. Sinkronisasi itu dibagi dua, yaitu asinkronus atau asinkronisasi. Untuk mencegah problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putusnya. Bit-bit dikirim per karakter pada setiap waktu, yang mana masing-masing karakter mempunyai panjang 5-4 bit. Timing atau sinkronisasi harus dipertahankan antara tiap karakter. Dan juga receiver mempunyai kesempatan untuk mensinkronkan awal dari tiap karakter yang baru. Seperti itu. Idle atau idle jika tidak ada karakter yang ditransmisikan dan start bit sama dengan 0, sedangkan jumlah karakter yang ditransmisikan antara 5-8 bit. Komunikasi asinkron adalah sederhana dan murah, tetapi memerlukan overhead dari 2 ke 3 bit per karakter. Presentasi overhead dapat dikurangi dengan mengirimkan blok-blok bit besar antara bit start dan bit stop. Yang sinkronisasi yang selanjutnya itu sinkronus atau timing. Pada sinkronus atau timing ini lebih efisien. Mengapa? Karena blok-blok karakter atau bit-bit ditransmisikan tanpa kode dan tanpa kode start dan stop. Tetapi tiap blok dimulai dengan suatu pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postable bit. Pola-pola ini adalah kontrol informasi. Waktu kedatangan dan keberangkatan untuk masing-masing bit dapat diramalkan. Juga dalam synchronous timing ini ada yang namanya frame. Frame itu adalah data plus kontrol informasi. Format frame biasanya tergantung dari metode transmisi, yaitu yang pertama transmisi orientasi karakter. Blok-blok data dikerjakan sebagai barisan karakter atau biasanya 8 bit karakter per frame yang dimulai dengan 1 atau lebih karakter sinkronisasi. Karakter sinkronisasi biasanya disebut dengan SYN atau SYN yang merupakan bit pattern atau bit pattern unik sinyal yang diterima penerima permulaan dari blok. Penerima kemudian merubah blok-blok data yang datang oleh karakter SYN tersebut dan menerima data sampai karakter postable atau informasi yang terletak pada bagian blok data yang dikirimkan terlihat, dan begitu selanjutnya. Format frame metode yang kedua, transmisi bit. Blok-blok data dikerjakan sebagai barisan bit-bit. Tidak ada data maupun informasi kontrol diperlukan untuk menginterpretasikan dalam satuan karakter 8 bit. Mungkin itu materi dari synchronous communication. Materi yang terakhir mungkin lebih singkat, yaitu tentang invariant. Invariant itu adalah konsep yang memungkinkan untuk menghindari over koordinasi pada serializability dan menjalankan beberapa transaksi tanpa koordinasi, tetapi tetap mempertahankan kriteria correctness-nya. Oke, itu materi terakhir yang kita bahas pada hari ini. Oke, mungkin sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya.